Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Sultan Ageng Tirta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 6A, kelompok 4. Nah, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Amalia Fitriani, lalu Cesar Nugraini Pramesti, Delvia Eri Astuti, Erlangga Alam, Rizky Nugrawati, dan Zaira Asnasalisa. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi bilangan kompleks. Yang pertama itu terbagi menjadi 6 materi ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi kompleks dan kekontinuan, yang kedua itu ada limit pada fungsi kompleks, yang ketiga ada turunan dan fungsi harmonik sekawan, yang keempat ada fungsi eksponen dan fungsi logaritma, yang kelima ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik, yang terakhir ada integral pada fungsi kompleks. Oke, lanjut aja pada pembahasan yang pertama, yaitu fungsi kompleks dan kekontinuan. Oke, pada pembahasan pertama di sini ada fungsi kompleks. Nah, untuk definisinya, fungsi kompleks ialah fungsi f yang domain dan range-nya itu merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Nah, di sini ada gambarnya bidang Z sama bidang Y. Nah, jadi misalkan dari himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks f adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z sama tadi dengan satu dengannya satu titik Y pada bidang Y, yaitu ZY. Fungsi tersebut itu bisa ditulis Y sama dengan FZ. Nah, untuk bagian real dan bagian imajinernya itu di sini kita bisa lihat jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi Y sama dengan FZ. Nah, ini dapat diuraikan menjadi Y sama dengan U XY plus IV XY, yang berarti Y dan IM Y masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Nah, jadi apabila Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta, nah maka untuk Y itu sama dengan U dalam kurung R theta ditambah IV dalam kurung R theta. Nah, di sini ada dua contohnya. Untuk contoh pertama, yaitu tuliskan Fz sama dengan 2Z kuadrat min I dalam bentuk U dan V. Nah, untuk menjawabnya di sini kita misalin dulu Z sama dengan X plus Y, maka fungsi Y sama dengan Fz sama dengan 2Z kuadrat min I. Sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y kuadrat min I. Lalu 2 dalam kurung X kuadrat plus 2XYI dikurangi Y kuadrat dikurangi I. Sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat ditambah I dalam kurung 4XY min 1. Nah, ini tuh tinggal masukin aja teman-teman. Nah, jadi untuk U-nya sendiri yaitu 2 dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat dan untuk V-nya yaitu 4XY min 1. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Jika Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, tentukan Fz sama dengan Z kuadrat plus I. Nah, untuk menjawabnya kita bisa masukkan lagi seperti yang contoh pertama yaitu Fz sama dengan Z kuadrat plus I. Ini tinggal dimasukin aja teman-teman, dan hasil akhirnya itu jadi U sama dengan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta, dan untuk V-nya yaitu 1 plus R kuadrat sin 2 theta. Nah, lanjut untuk pembahasannya yaitu kekontinuan fungsi kompleks. Nah, definisinya yaitu misalkan fungsi f terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 apabila limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Nah, jadi ada tiga syarat fungsi Fz kontinu di Z0, yaitu yang pertama ada Fz0 ada, terus yang kedua itu limit Z mendekati Z0 dari Fz itu ada, yang ketiga itu limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Nah, jika tidak ada tiga syarat ini tidak terpenuhi atau salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka tidak kontinu di Z0. Nah, di sini ada contohnya. Kita bisa lihat fungsi Fz apakah kontinu di 2i. Nah, untuk menjawabnya, F2i sama dengan 3 ditambah 4 2i. Ini tinggal masukin aja teman-teman, sama dengan 3 ditambah 8i. Nah, untuk syarat terpilih itu, limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan limit Z mendekati 2i. Dari Z kuadrat plus 4 dibagi Z min 2i. Itu sama dengan limit Z mendekati 2i dari Z min 2i, Z plus 2i per Z min 2i. Nah, ini bisa dicoret ya teman-teman untuk Z min 2i-nya. Nah, jadi hasilnya itu limit Z mendekati 2i dari Z plus 2i. Nah, sehingga limit Z mendekati 2i dari Fz itu tidak sama dengan F2i. Nah, jadi Fz ini discontinue di Z sama dengan 2i. Nah, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada limit dan kontinuan. Limit, yang pertama di sini akan menjelaskan tentang limit. Diketahui daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D. Misalkan fungsi Y sama dengan Fz terdefinisi pada D kecuali di Z0. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sembarang K dan mengakibatkan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu W0 pada bidang Y, maka dikatakan limit Fz adalah W0. Untuk Z mendekati Z0, maka dapat ditulis dengan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Z0. Dan definisinya di sini yaitu misalkan fungsi Y sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0 yaitu titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0 jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat sigma lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak Fz dikurang W0 lebih besar dari epsilon. Apabila nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari sigma, maka dapat ditulis dengan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0.
Perlu diperhatikan bahwa yang pertama di sini ada titik Z0 adalah titik limit domain fungsi f, yang kedua ada titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga ada apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, mengakibatkan FZ menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0. Di sini ada contoh soal dari limit, yaitu hitunglah limit Z mendekati Z0 dengan Z pangkat 2 ditambah 1 per Z dikurang I. Untuk penyelesaiannya yaitu limit Z mendekati Z0 dari Z pangkat 2 plus 1 per Z dikurang I sama dengan limit Z mendekati 1 dengan Z plus I dikali Z min I per Z min I. Sama dengan limit Z mendekati I dengan Z ditambah I yaitu sama dengan 2I. Selanjutnya ada kontinuan. Di sini ada kontinuan fungsi. Definisinya yaitu misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0 jadi ada 3 syarat fungsi fz kontinu di Z0, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fz0 ada, yang kedua ada limit Z mendekati Z0 fz ada, dan yang ketiga yaitu limit Z mendekati Z0 fz sama dengan fz0. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Selanjutnya contoh soal, di sini fungsi fz sama dengan jika Z pangkat 2 plus 4 per Z min 2I dengan Z tidak sama dengan 2I dan jika 3 plus 4Z dengan Z sama dengan 2I. Pertanyaannya yaitu apakah itu kontinu di 2I? Nah, untuk penyelesaiannya di sini ada F2I sama dengan 3 plus 4 dikali 2I sama dengan 3 ditambah 8I, sedangkan untuk Z mendekati 2I, limit FZ sama dengan Z ditambah 2I. Sehingga limit Z mendekati 2I, FZ tidak boleh sama dengan F2I. Jadi, FZ discontinue di Z sama dengan 2I. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai turunan dan fungsi soal harmoni. Definisi dari turunan, diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0-nya elemen D. Jika diketahui bahwa limit Z mendekati Z0, fz minus fz0 per Z min Z0-nya ada, maka nilai limit dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0 yang dinotasikan dengan f aksen Z0. Adapun syarat perlu dari suatu fungsi agar terdiferensial adalah fz sama dengan ux, y plus ipx, y dengan Z0 sama dengan x0 plus y0 dan f aksen Z itu ada, maka dou per 2x, dou per 2y, dou v per 2x, dan v per 2y ada di x 0,0 dan juga berlaku syarat Cauchy-Riemann, yaitu dou per 2x sama dengan dou v per 2y, dou per 2y sama dengan dou v per 2x, di mana dou itu artinya adalah turunan parsial. Dan f aksen Z0-nya adalah ux x 0,0 plus ip x 0,0. Adapun syarat cukupnya, fungsi tersebut dan turunan parsialnya kontinu pada sekitar Z0 sama dengan x0 plus y0, sehingga juga memenuhi syarat Cauchy-Riemann. Adapun contoh soalnya di sini, buktikan fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sehingga diferensial pada setiap z elemen bilangan kompleks. Buktinya adalah untuk ux, y itu e pangkat x cos y diturunkan terhadap x dan y menghasilkan e pangkat x cos y dan y minus e pangkat x y, dan px, y itu e pangkat x y karena v itu dimensinya, px-nya e pangkat x y dan y-nya e pangkat x cos y. Nah, dari setiap turunan itu ada dan juga kontinu di setiap x, y elemen bilangan kompleks. Nah, berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, ux itu harus sama dengan y. Di sini sudah sama, yaitu x sama dengan y-nya sama-sama dengan e pangkat x cos y. Dan juga u ini sama dengan minus px, yaitu e pangkat x y itu sama dengan e pangkat x y. Sehingga syarat Cauchy-Riemann dipenuhi untuk x, y elemen bilangan kompleks. Dan juga ada dan juga karena fungsinya itu kontinu di x, y. Jadi f aksen z itu sama dengan e pangkat x cos y plus i e pangkat x y. Selanjutnya fungsi analitik dan harmoni. Fungsi f bisa dikatakan analitik pada D jika f aksen Z ada untuk setiap Z elemen D. Di mana untuk setiap Z X plus Y elemen D ini harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan Y dan Y sama dengan minus PX. Fungsi dua variabel itu bisa dikatakan harmonis jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Adapun persamaan Laplace adalah fxx, x, y plus fy, x, y sama dengan 0. Contoh soalnya, di sini kita punya diketahui fx, y, ux, y plus px, y adalah fungsi analitik. Tentukan sekawan harmonik dari u, x pangkat 3 minus 3x pangkat 2. Penyelesaiannya, kita turunkan terhadap x, u-nya menghasilkan 3x pangkat 2 minus 3 pangkat 2, turunkan terhadap y menghasilkan minus 6x. Nah, menurut persamaan Cauchy-Riemann, ux itu sama dengan py, sehingga py-nya adalah 3x pangkat 2 minus 3 pangkat 2. Selanjutnya akan dicari nilai phi, dengan mengintegralkan y-nya. Sehingga phi-nya didapatkan 3x pangkat 2y minus y pangkat 3 plus cx. Kemudian diturunkan terhadap x menghasilkan 6xy plus c aksen x. Nah, syarat Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu uy sama dengan minus px. Sehingga minus 6xy sama dengan min 6x, min 6xy plus c aksen x. Sehingga diketahui c aksen x didapatkan sama dengan 0. Kemudian diintegralkan menghasilkan cx sama dengan c, karena integral 0 sama dengan c.
Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh I X, Y-nya sama dengan 3X pangkat 2Y minus Y pangkat 3 plus C yang merupakan fungsi harmonik skala dari Y. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Anugrahawati. Dan yang masuk ke pembahasan yang selanjutnya, fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Yang pertama, fungsi eksponensial. Dalam fungsi eksponensial ini kita mengenal Dirac-Maclaurin. Dirac-Maclaurin ini memiliki rumus Cn sama dengan F pangkat n per n faktorial. Di sini ada contoh yang pertama, F pangkat x sama dengan sigma dari x pangkat n per n faktorial dengan n sama dengan 0 sampai tak terhingga sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini didapatkan dengan memasukkan c n-nya dari 0, c0 sama dengan x pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 1, c1 sama dengan x pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan x, c2 sama dengan x pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, begitu juga dengan cos x dan sin x, cara mencarinya sama seperti e pangkat x. Kemudian perlu kita ketahui bahwa notasi e pangkat z atau eksponen z itu sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin theta, i sin y sama dengan e pangkat x ditambah iy. Karena pangkatnya plus, maka sama dengan e pangkat x dikali e pangkat iy. Selanjutnya, untuk bilangan kompleks z sama dengan iy dengan menggunakan Dirac-Maclaurin dapat diperoleh e pangkat iy. Nah, ini kita bisa cari dengan Dirac-Maclaurin sama dengan 1 ditambah iy. Ini karena i pangkat 2 itu adalah minus 1, kemudian dikurang i pangkat 3 per 3 faktorial, karena i pangkat 3 itu minus i ditambah y pangkat 4 per 4 faktorial. Ini karena i pangkat 4 itu 1 ditambah y pangkat 5 per 5 faktorial, karena i pangkat 5 itu i, dan seterusnya. Sehingga hasil akhir dari e pangkat iy sama dengan cos y ditambah i sin y. Selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi eksponensial bilangan kompleks. Ini sama seperti sifat-sifat pada fungsi eksponensial pada umumnya. Kemudian rumus Euler, e pangkat iy sama dengan cos y ditambah i sin y, sehingga jika z sama dengan x ditambah y, maka e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Dalam bentuk polar, jika z sama dengan r dikali cos theta ditambah i sin theta, bisa ditulis menjadi z sama dengan r e pangkat i theta, sehingga dari rumus Euler ini akan diperoleh sebagai berikut. Kemudian dalam fungsi eksponensial bilangan kompleks ini ada dua bentuk, yang pertama bentuk khusus dan bentuk polar. Nah, untuk yang pertama bentuk khusus, 1, jika z sama dengan bilangan real, z sama dengan x ditambah i 0, maka e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos 0 ditambah i sin 0 sama dengan e pangkat x. Yang kedua, jika z sama dengan i sama dengan 0 ditambah i y, maka e pangkat z sama dengan cos y ditambah i sin y. Yang ketiga, jika z sama dengan x ditambah i y, maka e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y sama dengan e pangkat x cis y. Kemudian r sama dengan norm e pangkat z sama dengan e pangkat x lebih dari 0, argumen e pangkat z sama dengan y. Nah, e pangkat z ini analitik untuk seluruh z. Nah, turunan pertama dari fungsi e pangkat z itu adalah e pangkat z juga. Dapat dibuktikan dengan mengambil z sama dengan x ditambah iy. E pangkat z sama dengan, kita masukkan z-nya, e pangkat x ditambah iy sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Nah, selanjutnya do e pangkat z sama per do x sama dengan do per do x dikali e pangkat x cos y ditambah i dikali e pangkat x sin y sama dengan e pangkat x cos y ditambah i e pangkat x sin y sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y sama dengan e pangkat z. Yang kedua bentuk polar, z sama dengan r dikali cos y ditambah i sin y. Z sama dengan r cos theta ditambah i sin theta. Z sama dengan r i theta. E pangkat i theta ini sudah diberitahu pada rumus Euler sebelumnya. Kemudian norm e pangkat iy sama dengan norm cos y ditambah i sin y sama dengan akar kuadrat dari cos kuadratnya tambah sin kuadratnya sama dengan 1. Jadi norm e pangkat z sama dengan e pangkat x, argumen e pangkat z sama dengan y plus minus 2nv. Selanjutnya untuk contoh, tentukan semua solusi dari e pangkat z sama dengan minus 3 ditambah 4i. Di sini kita jabarkan dulu e pangkat z-nya menjadi e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y sama dengan minus 3 ditambah 4i. Kemudian kita cari tan y-nya. Caranya kita mengelompokkan cos dengan hasil yang cos, sin dengan sin. Jadi e pangkat x cos y sama dengan minus 3 dan e pangkat x sin y sama dengan 4. Karena tan itu sin per cos, maka didapat minus 4 per 3. Selanjutnya kita mencari tetanya. Cara mencari teta bisa kita temukan dengan tan-nya. Tan 4 per 3 itu adalah 53,130. Karena x-nya minus, maka ada di kuadran 2. Sehingga 180 derajat dikurang 53,130 derajat adalah 126,9 derajat. Atau dalam radian sama dengan 2,215 rad. Dari tan y ini bisa kita temukan Pitagorasnya. Di sini 4, di sini 3, dan di sini 5 yang bisa kita cari untuk x. Jadi untuk mencari x ini bisa kita ambil salah satu antara cos atau sin. Tapi di sini kita mengambil cos, jadi e pangkat x cos y sama dengan minus 3, e pangkat x dikali minus 3 per 5 sama dengan minus 3. E pangkat x-nya itu sama dengan 5, sehingga x sama dengan 5 sama dengan 1,609. Jadi e pangkat z sama dengan minus 3 plus 4i sama dengan e pangkat x ditambah i theta sama dengan e pangkat 1,609 ditambah i kali 2,215. Kemudian untuk fungsi yang kedua ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan e pangkat w sama dengan z. Dengan w dan z adalah bilangan kompleks. Jika z sama dengan r, e pangkat i theta dengan theta mulai dari dengan theta lebih dari minus pi dan kurang dari sama dengan pi, dan w sama dengan u ditambah i v, maka e pangkat w sama dengan z, maka e pangkat w sama dengan e pangkat u ditambah i v sama dengan e pangkat u dikali e pangkat i v sama dengan r e pangkat i theta, sehingga e pangkat u sama dengan r atau u sama dengan ln r, dan e pangkat i v sama dengan e pangkat i theta atau v sama dengan theta ditambah 2nv dengan n anggota bilangan bulat. Kemudian tetapi e pangkat w sama dengan z, w
W sama dengan ln Z dengan Z tidak sama dengan 0. Norm E pangkat W sama dengan norm E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U sama dengan norm Z dan argumen E pangkat U ditambah IV sama dengan V sama dengan argumen Z sama dengan 0. Akibatnya W sama dengan U ditambah IV sama dengan ln Z. Ln Z atau ln Z sama dengan ln norm Z ditambah I argumen Z. Ini adalah nilai utama. Kemudian untuk nilai lainnya itu ada ln Z sama dengan ln norm Z ditambah I dikali argumen Z plus minus 2 NV. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma yang sama. Sifat-sifat logaritma pada bilangan kompleks ini sama dengan sifat-sifat logaritma pada umumnya. Kemudian ada contohnya, hitung nilai ln I. Nah, di sini kita bisa mulai dari ln Z, di mana Z itu sama dengan X ditambah IY. Sehingga kalau kita mengacu ke soal ln I ini, bisa kita dapatkan X sama dengan 0, Y-nya itu 1. Kemudian kita cari sudut atau θ-nya sama dengan arc tan Y per X sama dengan arc tan Y-nya itu 1 per 0 sama dengan Pi per 2. Kemudian ln I sama dengan ln akar, ini akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ln akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan ln 1 sama dengan 0. Sehingga hasil dari ln I sama dengan I dikali Pi per 2 ditambah NV. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Cesar Nurlani Pramesti. Oke, next kita lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri pada bilangan kompleks ini dasarnya itu kita dari rumus Euler. Kalau teman-teman ingat ada rumus Euler itu E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, kalau di sini theta-nya itu diganti dengan X. Jadinya di sini E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Kalau misalkan E pangkat minus IX sama dengan cos X min I sin X. Jadi min itu menandakan di yang plusnya ini tuh diganti dengan negatif gitu. Nah, ini dua ini kalau misalkan kita jumlah, dia akan menghasilkan cos X. Coba teman-teman boleh silahkan di kulik sendiri ya. Kalau ditambah nih dua ini, itu jadi cos X. Kalau misalkan dua ini dikurang, itu jadi sin X. Maka kalau misalkan X-nya kita ganti Z, akan menghasilkan cos Z sama dengan setengah atau 1/2 dikali dengan E pangkat IZ plus E pangkat negatif IZ. Sin Z-nya juga sama kayak sin X, tinggal X-nya diganti dengan Z. Nah, yang ini, yang hijau ini, itu sama aja kayak trigonometri yang udah pernah teman-teman pelajarin. Jadi nggak beda jauh kalau misalnya nyari secant Z itu 1 per cos Z, kemudian kotangan Z juga cos per sin, seperti itu. Itu sama aja seperti teman-teman yang udah pernah dipelajarin. Oke, simple ya. Next kita ke fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik ini ada definisinya teman-teman. Kalau misalkan di fungsi trigonometri tadi kan cuma cos X gitu ya. Kalau di sini itu ada tambahan H, yaitu sebagai hiperbolik cos H atau cos hiperbolik Y gitu ya. Sama dengan definisinya begini. Cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y. Nah, sin hiperbolik Y sama dengan 1/2 dari dikali E pangkat Y dikurang E pangkat negatif Y. Nah, di sini kita bahas contoh soalnya aja biar makin ngerti. Aku punya contoh soal, misalkan Z sama dengan X plus Y. Maka IZ sama dengan IX minus Y. IX dikurang Y. Kalau misalkan negatif IZ itu sama dengan negatif IX ditambah dengan Y. Oke, ini dikalikan I, ini dikalikan negatif I. Oke, nah tentukan nih cos Z dan sin Z-nya. Ya gimana ya? Nah, ayo kita bahas sama-sama. Kita cari sin Z-nya dulu ya. Kita cari sin Z-nya di sini. Tadi definisi sin Z itu apa? Kita review kita kembali dulu. Sin Z ini definisinya ini. Oke, sin Z definisinya 1/2I dikalikan dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ. Oke, kemudian tadi IZ-nya apa? IZ-nya itu adalah IX min Y. Oke, negatif IZ-nya apa tadi? Negatif IX ditambah Y. Oke, diganti tuh IZ dan negatif IZ-nya. Kemudian ini IX-nya itu E pangkat IX-nya itu apa tadi? Ada di definisi awal. Ayo, mau dikembali coba kita E pangkat IX itu adalah cos X plus I sin X. Kalau E pangkat negatif IX itu cos X min I sin X. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal. Oke, tadi E pangkat IX-nya udah tahu definisinya cos X plus I sin X. Kemudian definisi dari E pangkat negatif IX itu ini. Oke, kemudian kita keluarkan nih. Siapa yang punya cos, siapa yang punya I sin gitu. I sin X, kita keluarkan cos X dan juga I sin X-nya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini ada manipulasi aljabar. Yaitu kita kalikan deh ya semuanya nih. Kita kalikan semuanya ini dengan negatif I dipangkatkan 2. Oke, dikuadratkan. Karena kalau misalkan negatif I dikuadratkan itu akan menghasilkan 1. Jadi nggak mau ubah persamaannya ya. Gitu. Oke, kita operasikan si negatif I pangkat 2. Si I dibagi dengan 2I ini kita coret. Kemudian jadinya I-nya sisa 1. Jadinya sisa minus setengah I. Oke, dioperasikan seperti biasa dan mendapatkan hasil I cos X sin hiperbolik Y ditambah sin X cos hiperbolik Y. Oke, nah nanti teman-teman sebagai latihan, coba kalian yang tentukan nih cos Z-nya. Seperti ini sama caranya, kalau misalkan butuh manipulasi aljabar silahkan dimanipulasi, kalau nggak butuh ya wes nggak apa-apa. Oke, aku punya contoh soal lagi lanjutan dari yang tadi, misalnya kita udah ketemu nih sin Z-nya atau cos Z-nya, kemudian diketahui lagi kalau misalkan cos hiperbolik kuadrat Y itu sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Nah ini kalau misalkan kita
pindah ruas si sin hiperbolik kuadrat Y-nya itu menjadi cos hiperbolik kuadrat Y dikurang sin hiperbolik kuadrat Y itu menghasilkan sama dengan 1. Maka tentukan nih norm dari cos Z dikuadratkan dan juga norm dari sin Z dikuadratkan. Oke, tadi kita udah ketemu apa? Cos atau sin ya? Sin ya, tadi kita udah ketemu sin. Oke, maka di sini kita cari yang sinnya juga. Nah, norm sin Z dikuadratkan, ini sin Z kita masukkan tadi apa hasilnya? I cos, atau di sini boleh sin dulu, sin X cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y. Kayak gitu. Nah, kemudian definisi dari norm di bilangan kompleks. Itu apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ini X-nya nih. Kemudian ini Y-nya. Oke. Nah, X-nya kita kuadratkan. Sin X cos hiperbolik Y. Dikuadratkan menghasilkan sin kuadrat X dikalikan cos hiperbolik kuadrat Y. Kemudian Y-nya kita kuadratkan. Menghasilkan cos kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Nah, karena di sini ada akar, kemudian kita kuadratkan lagi, maka akarnya jadi hilang. Nah, cos hiperbolik kuadrat Y ini ada nih definisinya di sini. Definisinya apa di sini? Diketahuinya 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y. Oke, kita ganti nih si cos H kuadrat Y-nya, kita ganti jadi 1 plus sin H kuadrat Y. Kita keluarin yang punya sin hiperbolik kuadrat Y, kita keluarin, kemudian menghasilkan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y dikalikan dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, teman-teman masih ingat ya, ini identitas trigonometri dari si sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1. Maka ini sin hiperbolik kuadrat Y dikalikan 1, yaitu sendiri. Jadi hasil dari norm sin Z dikuadratkan itu adalah sin kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Y. Oke, nah tadi kan teman-teman latihannya itu mencari cos Z. Coba sekarang latihan lagi nih, kalau misalkan yang dicari itu adalah norm cos Z dikuadratkan. Oke? Next, di sini ada beberapa keperluan-keperluan di fungsi hiperbolik bilangan kompleks. Nah, di sini sama kayak trigonometri yang teman-teman udah pelajari, cos Z1 plus minus Z2 itu sama dengan cos Z1 dikalikan cos Z2 minus plus, kalau di sini plus minus cos itu jadinya di sini minus plus sin gitu ya. Cos sin. Nah, ini sama kayak yang teman-teman udah pelajarin, hanya tinggal diganti tetanya itu menjadi Z. Oke, nggak usah diruntutin ya. Oke, di sini ada fungsi-fungsi hiperbolik. Tadi fungsi hiperboliknya cos hiperbolik Z itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan pangkat Z ditambah pangkat negatif Z. Sin hiperbolik Z-nya itu 1/2 dikali pangkat Z dikurang pangkat negatif Z. Kalau misalkan tadi di trigonometri itu cos-nya itu ada IX, kalau di sini itu IZ, maaf, IZ. Kalau di sini itu nggak ada I-nya, teman-teman, kalau di hiperbolik, oke? So, turunannya juga jadi beda. Turunannya kalau di sini, turunan dari cos hiperbolik Z itu adalah sin hiperbolik Z. Kalau turunan dari sin hiperbolik Z itu sama dengan cos hiperbolik Z. Kalau misalkan trigonometri yang udah kita pelajarin kan turunan dari cos itu adalah negatif sin. Nah, kalau di sini turunan dari cos hiperbolik Z itu menghasilkan sin hiperbolik Z. Nanti kita buktikan ya. Nanti teman-teman juga bisa buktikan dengan cara yang aku jelasin selanjutnya. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi trigonometri yang udah teman-teman pelajarin. Di sini ada hal yang perlu digarisbawahi juga sama teman-teman. Di sini ada cos hiperbolik IZ. Kalau misalkan ada IZ di sini, I-nya nggak usah kita anggap, nggak apa-apa, sama dengan cos Z. Gitu. Nah, kalau sin, I-nya ini kita pindahkan ke depan. Begitupun juga dengan cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Dan juga sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Oke, aku punya contoh soal selanjutnya, contoh soal kedua ini, kayak tadi yang aku bilang, ini kita akan membuktikan turunan dari sin Z itu adalah cos Z, ya kan? Di sini aku tulisnya sin hiperbolik, teman-teman bisa membuktikan dengan cara yang seperti ini. Oke, buktinya kalau misalnya kita membuktikan si turunan dari sin Z ini adalah cos Z, itu adalah turunan dari sin Z, itu tadi sin Z itu apa definisinya? Masih ingat ya, semoga ya. Sin Z itu definisinya adalah 1/2I dikalikan dengan pangkat IZ dikurang pangkat negatif IZ. Oke, ini kita turunkan terhadap apa? Terhadap Z. Ya, kita turunkan terhadap Z berarti 1/2I-nya itu adalah koefisien. Nggak usah dianggap, kita taruh ke depan aja. Oke, turunan dari pangkat IZ. Apa ya turunannya? Di sini koefisiennya siapa? Si I ya. I-nya berarti kita turunkan, E-nya pangkatnya tetap. Begitupun juga dengan si pangkat negatif IZ. Negatif I-nya kita turunkan. Oke, dioperasikan negatif ketemu negatif adalah plus. Kemudian I-nya kita keluarkan. Ya, di sini I-nya kita keluarkan di coret nih sama si 1/2I. Jadi I-nya hilang. Jadi sisa 1/2 dikalikan dengan pangkat IZ ditambah dengan pangkat negatif IZ. Nah, ini merupakan definisi dari cos Z. Oh, berarti terbukti dong kalau misalkan turunan dari sin Z itu adalah cos Z. Nah, cara ini teman-teman juga bisa gunakan sebagai untuk membuktikan tadi yang turunan-turunan itu atau turunan-turunan yang lain. Teman-teman boleh membuktikan dengan cara yang seperti ini. Oke, itu aja materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai integral kompleks, mana ft merupakan fungsi kompleks dengan variabel t, sehingga dapat dituliskan ft sama dengan ut ditambah i vt, dengan dan vt ini merupakan fungsi real. Dan jika ut dan vt ini kontinu pada interval tertutup, maka t berada dalam interval dari a sampai b. Maka dapat dituliskan integral dari
FTDT dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan integral dari UTDT dengan batas atas B dan batas bawah A ditambah dengan I dikali integral dari VTDT dengan batas atas B dan batas bawah A. Kemudian pada integral kompleks juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bilangan real dikalikan dengan integral FTDT dengan batas atas B dan batas bawah A memiliki nilai yang sama dengan integral dengan bilangan real dikalikan dengan fungsi TDT dengan batas atas B dan batas bawah A. Kemudian bilangan imajiner dikalikan dengan integral dari fungsi DT dengan batas atas B dan batas bawah A yang sama dengan integral bilangan imajiner dikalikan dengan fungsi T DT dengan batas atas B dan batas bawahnya A. Kemudian mutlak dari integral VTDT dengan batas atas B dan batas bawah A memiliki nilai yang sama dengan integral dari fungsi FTDT dengan batas atas B dan batas bawah A. Dan suatu integral dari konstanta dikalikan dengan fungsi FTDT dengan batas atas B dan batas bawah A memiliki nilai yang sama dengan konstanta dikalikan dengan integral FTDT dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A. Yang kemudian ada lintasan, jika G dan F sumber nilai real dan kontinu dalam variabel T dan dalam interval tertutup yakni T-nya berada dari A sampai B, maka himpunan di bidang X, Y dapat dinyatakan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT. T-nya berada dari A sampai B. Kemudian lintasan memiliki definisi yakni kurva di bidang data merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, yakni X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Sedemikian sehingga derivatif dari fungsi GT dan derivatif dari fungsi HT ada dan kontinu dalam interval alfa sampai beta. Dan C disebut lintasan bila terdiri dari berbagai banyak kurva mulus, sehingga C dapat diformulasikan seperti ini, C1 tambah C2 tambah C3 sampai dengan Cn. Kemudian ada jenis-jenis lintasan. Yang pertama ada lintasan tertutup, di mana C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Kemudian ada lintasan terbuka, di mana C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Yang ketiga ada lintasan sederhana, di mana C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan terakhir ada lintasan berganda, di mana lintasan berganda ini lintasan yang memotong dirinya sendiri. Kemudian ada integrasi garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT. Mana T berada dari A sampai B. GT dan HT ini kontinu di T interval T yakni A sampai B. Sehingga derivatif dari GT dan HT kontinu juga di interval T yakni dari A sampai B. Kemudian kurva C ini memiliki arah dan titik awal yakni A, yaitu GA dan HA dan titik akhirnya B yakni GB dan HB. Dan PXY merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C. Kemudian ada teorema. Jika PX kontinu di C, maka integral dari garis CPXY dx dan integral dari garis CPXY dy ada. Dan dapat diformulasikan seperti ini. Kemudian yang kedua, integral dari PXY dx dengan batas atas B dan batas bawahnya A memiliki nilai yang sama dengan negatif dari integral PXY dx dengan batas atasnya A dan batas bawahnya B. Kemudian jika PXY dan QXY kontinu di C, maka integral dari garis C PXY dx ditambah integral dari garis C QXY dx sama dengan integral garis C QXY dx ditambah integral garis C PXY dx. Kemudian ada teorema lagi. Jika P, XY, dan QXY serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka dapat diformulasikan seperti ini. Integral ganda dari himpunan P dx tambah I dy sama dengan integral, kemudian diintegralkan kembali, do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Lebih jelasnya di contoh. Tentukan integral garis fungsi MXY sama dengan X tambah Y sepanjang lintasan C tambah K. Dengan C adalah garis dari 0,0 ke 2,0, ya. Dan K-nya ini merupakan garis dari 2,0 ke 2,2.
Sehingga kalau kita lihat pada garis C ini yang tidak bergerak adalah Y-nya tetap 0, maka Y sama dengan 0. Kemudian pada garis K tidak bergerak adalah X-nya, yakni 2X-nya. Sehingga dapat dituliskan pada kurva C, Y-nya sama dengan 0, dan pada kurva K, YX-nya sama dengan 0. Kemudian integral dari garis C plus K, MXY dx sama dengan integral dari garis C, MXY dx ditambah dengan integral dari garis K, MXY dx. Sehingga diperoleh seperti ini, dengan 2. Kemudian integral garis C tambah K, MXY dy sama dengan integral garis C, MXY dy ditambah garis K, MXY dy. Sehingga diperoleh hasilnya 4. Dan ada integral lintasan kompleks. Jika diberikan fungsi fz sama dengan uxy tambah ivxy, dan u dan v merupakan fungsi dari t yang kontinus potong-sepotong pada interval t dari a sampai b. Integral fungsi fz sepanjang lintasan c dengan arah dari z sama dengan alfa ini sampai z sama dengan beta adalah integral dari fz dz dengan batas atasnya b, beta, dan batas bawahnya alfa sama dengan integral dari fgt iht dikali dengan derivatif dari dt ditambah i derivatif ht dt. Batas atasnya b dan batas bawahnya a. Kemudian ada sifat-sifat integral lintasan kompleks. Yang pertama, integral dari fz dz dengan batas atas beta dan batas bawahnya alfa memiliki nilai yang sama dengan negatif integral fz dz dengan batas atasnya alfa dan batas bawahnya beta. Kemudian integral dari lintasan C, sebuah konstanta dikalikan dengan fungsi fz dz memiliki nilai yang sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan integral garis C fz dz. Dan ketiga ada integral dengan garis C fz ditambah gz sama dengan integral garis C pz dz ditambah integral garis C gz dz. Kemudian ada contoh soal, bukan integral dari lintasan gamma x tambah y tambah y dz. Dz-nya sama dengan 0 dan z sama dengan 1 tambah i. Jika gamma adalah garis lurus yang menghubungkan z sama dengan 0, z sama dengan 1 tambah i. Maka yang pertama kita jabarkan dulu diketahui z-nya sama dengan 0, maka titiknya itu 0,0. Kemudian z sama dengan 1 tambah i, maka titiknya adalah 1,1. Persamaan garis gamma yakni x sama dengan y, atau y sama dengan x, dan mempunyai bentuk yang parametrik. Sehingga x sama dengan gt sama dengan t, dan y sama dengan ht sama dengan t juga. Sehingga berada pada intervalnya yakni 0 sampai 1. Maka diperoleh z sama dengan gt tambah iht sama dengan gt tadi t, ht-nya sama dengan t, tambah si i-nya di sini. Maka dz sama dengan himpunan turunan gt tambah i kali turunan ht dt sama dengan 1 tambah i dt. Kemudian f dt tambah iht sama dengan ft tambah it sama dengan t tambah it tambah i kali t tambah it. Itu sama dengan t tambah it. Itu dikalikan ke dalam kurungnya. Jadi it tambah i kuadrat t. Sehingga diperoleh 2it. Kemudian integral dari garis gamma fz dz sama dengan integral dari i 2t dikali 1 tambah i dt dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Sehingga diperoleh i kurang 1. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya katakan di moderator. Oke, terima kasih kepada para presentator kelompok 4. Kami dari kelompok 4 berharap semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman semua masih ada kebingungan, bisa chat di kolom komentar bawah ini ya teman-teman.
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.